Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum marratan ukhra fi qanati. Welcome back to my channel ya guys. Kembali lagi di channel CEO Dija. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah munfarid. Karena kemarin kita telah membahas tentang sholat sunnah berjamaah, jadi kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah munfarid. Apa itu sholat sunnah munfarid? Nah, kita akan membahas di slide berikutnya ya. Untuk itu sebelum kita ke pembahasan, CEO Dija mau mengingatkan tentang adaptasi kebiasaan baru, yakni yang pertama wajib pakai masker, cuci tangan pakai sabun, sedia hand sanitizer, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, tidak bersalaman terlebih dahulu, setiba di rumah langsung mandi, dan gunakan uang elektronik. Nah, langsung saja ke materi. Kita akan membahas tentang sholat sunnah munfarid. Apa sih sholat sunnah munfarid itu? Oke, kita akan meluncur untuk memahami tentang sholat sunnah munfarid. Nah, mengenai kompetensi dasar yang harus kita capai adalah yakni 3.6 memahami hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid, 4.6 mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, mengenai sholat sunnah kita mengingat ya bahwa sholat sunnah itu ada 3. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, terus 2 sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, 3 sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan munfarid. Nah, kita telah membahas tentang sholat sunnah berjamaah. Kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah munfarid. Apa itu sholat sunnah munfarid? Oke, check this out. Nah, sikap mulia yang harus kita capai adalah terbiasa hidup disiplin, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat, memiliki tekad dan semangat yang kuat. Nah, apa itu munfarid? Nah, hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah munfarid. Nah, jadi kita harus mengerti apa itu munfarid. Munfarid adalah yang berarti sendirian. Itu berasal dari kata bahasa Arab yakni faroda. Nah, yang bermakna sendirian. Jadi, sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Nah, sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid itu macam-macamnya ada banyak sebenarnya ya. Nah, ini ada 3 yang kita sebutkan, ada 3. Nah, ada sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Ini yang sholat yang emang benar-benar harus dilakukan secara munfarid. Kalau mengenai ada lagi sholat hajat, sholat duha, itu berarti nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Nah, kita akan fokus dulu dengan sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan juga sholat istikharah. Mengenai sholat rawatib, nah sholat sunnah rawatib itu adalah rawatib itu artinya mengiringi. Jadi sholat sunnah rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Nah, sholat fardu itu ada berapa? Ada 5 kan? Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu biasanya ada sholat yang mengiringinya. Nah, itu namanya sholat sunnah rawatib. Nah, jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Dari segi hukum, sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi 2, yakni sholat sunnah rawatib muakkadah ya, sholat sunnah rawatib muakkadah atau yang sangat dianjurkan, dan sholat rawatib ghairu muakkadah atau yang cukup dianjurkan, yang tidak terlalu dianjurkan. Nah, mengenai sholat sunnah rawatib yang muakkadah atau sangat dianjurkan ini ada beberapa ya. Ini yang pertama ada 2 rakaat sebelum duhur, terus 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah yang cukup dianjurkan itu ada 4, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, jadi ketika kita agak
berat ya. Jadi kita setidaknya melakukan sholat sunnah yang muakkadah. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan, sholat sunnah rawatib yang muakkadah ya. Ada 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, dan seterusnya. Itu tadi mengenai kenapa yang setelah subuh dan setelah asar kok nggak ada. Nah itu nanti karena setelah asar dan setelah subuh itu tidak boleh melaksanakan sholat lagi. Jadi tidak ada sholat ba'diyah atau sesudah asar dan juga sesudah subuh. Nah mengenai sholat rawatib ini, kalau dilihat dari segi pelaksanaannya itu ada sholat sunnah rawatib qobliyah dan juga ba'diyah. Kalau qobliyah itu berasal dari kata qoblun, dari bahasa Arab yang berarti belum, berarti sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu, itu namanya sholat qobliyah. Dan sholat ba'diyah itu ba'dun, itu artinya sesudah. Nah ba'da. Nah jadi sholat ba'diyah itu adalah sholat yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Nah apa tadi yang dimaksud dengan sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu? Yang penyebutannya itu adalah sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah rawatib yang qobliyah. Terus kalau sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu adalah sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, mengenai tata cara sholat sunnah rawatib. Nah mengenai tata cara sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnahnya itu seperti sholat sunnah pada umumnya. Jadi 2 rakaat, 1 salam. Nah yang harus diperhatikan itu adalah niatnya dan juga mengenai rakaatnya ya. Jadi rakaatnya itu seperti pada umumnya 2 rakaat. Untuk niatnya yakni usolli sunnata qobliyata dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala, itu jika qobliyah duhur. Kalau ba'diyah usolli sunnata ba'diyata dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Kalaupun tidak itu jika dibunyikan. Kalau tidak dibunyikan itu berarti harus ngerentek di hati, saya berniat sholat sunnah qobliyah duhur, sunnah karena Allah Ta'ala, 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Gimana tadi? Saya berniat sholat qobliyah duhur, 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Nah kalaupun dibunyikan dengan usolli sunnata qobliyata dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala, itu kita juga perlu untuk ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu kita perlu ngerentek di hati melakukan sholat sunnah. Dengan apa? Jadi kita baca Allahu Akbar tapi hatinya itu berucap saya berniat sholat sunnah qobliyah duhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala gitu ketika baca Allahu Akbar pada takbiratul ihram ya. Nah mengenai pembahasan selanjutnya ya, ini tentang sholat tahiyatul masjid. Pernah dengar gak sholat tahiyatul masjid? Kalau biasanya ini tuh yang sering mengerjakan tuh ketika mau sholat Jumat ya, tapi sebenarnya bukan cuma ketika mau sholat Jumat. Ketika kita memasuki masjid, untuk menghormati masjid itu kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid sebagai salah satu adab memasuki masjid. Nah mengenai tata cara sholat sunnah tahiyatul masjid itu seperti sholat sunnah pada umumnya ya, yakni niat, terus habis itu takbiratul ihram, iftidah dan lain-lain itu dan seterusnya itu, dan dilaksanakan dengan 2 rakaat. Oke. Selanjutnya mengenai sholat istikharah. Apa sih sholat istikharah itu? Nah, sholat istikharah adalah sholat yang dilaksanakan dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Nah, jika kalian bimbang untuk memilih nanti ketika lulus SMP mau lanjut ke SMA 8 atau SMA 5, nah itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istikharah. Nah, untuk apa? Untuk memilih, untuk meminta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik bagi kita gitu. Nah, kita disunahkan untuk sholat istikharah. Jadi sholat istikharah itu tidak hanya ketika mau minta jodoh saja, tapi ketika kita dihadapkan 2 pilihan yang mungkin sama imbangnya, sama-sama yang terbaik, dan kita bingung mau pilih yang mana. Jadi
kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan pilihan itu, untuk menentukan pilihan itu ya. Nah, jadi sholat sunnah istikharah ini waktu pelaksanaannya itu boleh kapanpun, boleh di pagi hari ketika sholat duha, atau boleh di siang hari, atau boleh di malam hari. Nah, tapi waktu yang paling terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah ini adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir, sebagaimana waktu sholat tahajud. Nah, jadi ketika di sepertiga malamnya itu yang paling afdol. Nah, jadi hukum sholat istikharah itu adalah sunnah muakkad bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Nah, kalau yang tidak membutuhkan untuk menentukan pilihan, ya gak usah sholat sunnah istikharah ini maksudnya ya. Gitu. Nah, mengenai tata cara sholat istikharah, nah ini yang perlu diperhatikan. Nah, jadi niat. Terus dia sebenarnya sholatnya seperti sholat sunnah pada umumnya ya, tetapi untuk surat pendeknya itu lebih baik dikhususkan pada rakaat pertama, yakni Quran surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua itu Quran surat Al-Ikhlas. Nah, untuk bacaan surat pendek ini itu yakni Quran surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Quran surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua ini itu boleh lebih dari 1 kali, boleh 3, boleh 7, boleh 10 dan seterusnya. Nah, biasanya setelah sholat istikharah ini ada doanya, ada doa yang lebih khusus. Nah, bisa dilihat di buku paket ya mengenai doa sholat istikharah. Dan ini sebenarnya doa sholat istikharah itu banyak banget yang bisa kita dapatkan di buku-buku Islam yang lain, buku-buku fikih Islam ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, bisa komen di kolom komentar ya mengenai pertanyaan. Insya Allah nanti akan dijawab, atau enggak ya langsung japri. Oke. Untuk itu cukup sekian penjelasan tentang sholat sunnah munfarid, dan kita akan bertemu di pembahasan berikutnya mengenai sholat sunnah yang bisa berjamaah dan juga bisa munfarid. Hingga akhirnya nanti ketika kita udah paham semuanya, kita akan melaksanakan praktek sholat sunnah. Oleh karena itu, terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.